Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yep. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya Pak Yep? Sehat? Alhamdulillah Bu. Gimana Ya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di Ya, pendampingan individu yang ketiga. ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang refleksi umpan balik hasil survei instrumen yang Bapak bagikan kepada Bapak Kepala, rekan-rekan sejawat Bapak, dan juga terhadap siswa-siswi Bapak ya Pak ya. Nah, di sini sebelumnya saya mau mengingatkan apakah Bapak sudah mengupload di sini instrumen lembar umpan balik di LMS Pak sesuai dengan responden yang telah ditetapkan? Sudah Bu. Ada 3 kepala sekolah, rekan sejawat sama siswa Ya, murid. alhamdulillah sudah ya Pak ya. Nah, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak? Ya, alhamdulillah setelah 1 bulan ini saya mempelajari tentang budaya positif, tentang diseminasi, tentang berdiferensiasi sama KSE itu. Ya. Nah, lalu apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, Pak? Kan pendampingan sebelumnya itu di PI 2 ya. Ya. Kita sudah berdiskusi mengenai prakarsa perubahan, Ya. visi gitu ya. Nah, bagaimana rencana tindak lanjutnya setelah pendampingan individu kedua? Saya mengimplementasikan dengan rekan sejawat untuk melakukan hasil bagja tersebut, Bu, terutama tentang keyakinan kelas, tentang visi dan misinya. Itu, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Nah, lalu apa capaian selama 1 bulan terakhir ini, Pak, yang telah Bapak capai? Alhamdulillah saya sudah bisa menerapkan sedikit-sedikit tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Nah itu. Udah mulai diterapkan ya, Pak ya? Ya. Nah, lalu kita di sini merefleksi hasil survei umpan balik ya, Pak ya, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Berdasarkan hasil feedback kemarin tentang kompetensi guru penggerak dari asesmen itu ya Pak ya, dari instrumen itu. Nah, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak masing-masing dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan sejawat, dan dari siswa-siswi Bapak? Ya mungkin masukannya dari Bapak Kepala itu kurangnya kepemimpinan, jadi harus ditingkat lagi. Saya sebagai guru bagaimana memimpin siswa pembelajaran di kelas dan mengajak rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan apa yang sudah saya terima dan terapkan gitu Bu. Kemudian dari rekan sejawat itu masukannya lebih ditingkatkan lagi dan ditransfer kembali ilmunya kepada rekan-rekannya gitu yang sudah didapatkan, ditransferkan lagi kepada rekan sejawat. Kemudian dari siswa itu ingin dilibatkan lagi siswanya sama orang tuanya, berkolaborasi gitu ya. Jadi kalau dari rekan sejawat tadi diimbaskan gitu ya? Diimbaskan. Gitu. Nah, lalu apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi Bapak gitu yang sebagai guru penggerak yang harus Bapak miliki? Ya, selanjutnya yang ingin saya tingkatkan itu berkolaborasi Bu, termasuk dengan rekan sejawat saya. Berkolaborasi dalam misalkan teman saya punya potensi apa, saya berkolaborasi dengan dia gitu. Selain itu juga yang saya ingin tingkatkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Itu melakukan, kemudian yang terakhir melakukan kegiatan pelatihan ya sesuai tentang pendidikan gitu. Nah, lalu di sini siapa saja nanti yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tersebut? Tentu yang saya libatkan yaitu yang pertama kepala sekolah, rekan sejawat atau guru-guru, siswa atau murid, dan beserta masyarakat. Jadi tidak hanya siswa saja, beserta masyarakatnya. Gitu. Jadi seluruh stakeholder ya Pak? Iya, gitu Bu. Nah, lalu di sini kita beralih ke rencana penerapan pembelajaran emosional, pembelajaran sosial emosional ya, yang sedang Bapak pelajari di modul atau di LMS ya Pak ya. Nah, apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Alhamdulillah udah Bu. Ya, apa yang dipelajari pada modul tersebut Pak? Yaitu yang sudah dipelajari tentang PSE, terus KSE secara emosionalnya gitu Bu, dan well-being itu Bu. Bu, yang sudah dipelajari modul sekarang, LM sekarang. Ya. Apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak? Ya udah Bu. Sudah ya. Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak buat?
Ya, yang saya buat itu tentang jadi dalamnya ada PSE dan KSE tentang 5 penerapan itu. Yang kedua ada teknik stop, Bu, ya Ya. itu stop. Eh, kemudian melatih KSE-nya itu supaya murid punya kesadaran gitu, Bu. Ya, itu aja. Lalu apa harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bapak yang Bapak ampu? Yang saya harapkan itu menciptakan iklim di kelas itu siswa lebih nyaman, tenang, bahagia dan supaya bisa menerima pembelajaran yang saya berikan gitu, Bu. Nah, lalu kita beralih ke keterlaksanaan tahapan bagja Ya, ya, Pak ya. ya, Bu. Di sini berdasarkan hasil diskusi Lokakarya 2 kemarin ya, Pak ya. Nah, apakah Bapak telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Ya sudah, Bu. Alhamdulillah sudah Ya, ya. ya jadi sudah meningkatkan kualitas diri dari asalnya misalkan eh, jadi kurang membahagiakan siswa atau tidak bisa menggali atau potensi siswa sekarang agak mulai bisa gitu, Bu. Alhamdulillah ya, Pak Ya. ya. Setelah Bapak melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Ya alhamdulillah sesuai, Bu. Dilihat dari antusias siswanya gitu. Jadi siswa lebih antusias setiap pelajaran gitu, Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah, apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi tadi? Ya, tentu setiap Iya. ada kemauan pasti ada tantangannya di Iya. mana ada. Nah, tantangannya itu yang pertama dari siswanya. Jadi biasanya kurang aktif, disuruh aktif kan agak-agak sedikit-sedikit gitu. Itu yang jadi tantangan. Selain itu juga dukungan orang tua murid dan komitmen atau konsistennya gitu. Iya. Sedikit-sedikit ya, Pak ya. Iya, Butuh proses dan proses butuh ya, waktu ya. ya, Pak. Nah, lalu apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Ya. Yang pertama itu memperkuat motivasi murid supaya murid lebih semangat lagi. Kemudian saya berkolaborasi dengan siswa, dengan orang tua dan rekan sejawat gitu, Bu. Itu yang menjadikan selain itu juga mengevaluasi diri sendiri itu dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan gitu, Bu. Iya. Nah, kita sudah sampai ke bagian akhir pendampingan ya, Oh Pak ya. ya. Ini adalah pertanyaan yang setiap pendampingan saya Oh, lontarkan. Apa hal paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini di PI ketiga ini? Dan jika ada, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? ya, sangat menarik, Bu. Terutama begini. Jadi saya yang tidak tahu jadi tahu gitu. Jadi asalnya tidak berubah jadi berubah, jadi tidak bergerak jadi berani bergerak gitu, Bu. Itu yang sangat penting dalam pendampingan ini. Jadi kita dituntut untuk melakukan perubahan ke yang lebih baik. Lalu ini apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya yang insya Allah nanti PI keempat gitu ya Pak ya, khususnya untuk saya. Kalau ini mah nggak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin dari diri saya untuk pencapaian kedepannya lagi. Dan Bapak, terima kasih. Bapak ya, sudah berbagi praktik baik gitu ya, Pak ya. Baik itu di kelas, di sekolah Bapak, dan juga selama pembelajaran daring ini ya, Pak ya. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah Bapak lakukan gitu dari mulai pertama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai saat ini. Di sini saya sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang telah Bapak lakukan ya. Nah, untuk pendampingan keempat nanti ya Pak ya, ini gambaran gitu untuk nanti PI 4. Yang pertama, nanti tugas yang harus disiapkan oleh Bapak itu adalah Bapak menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan juga budaya positif. Jadi 3 unsur itu harus ada dalam RPP-nya ya Pak ya. Nanti kita sepakati batas waktu pengerjaan RPP-nya, mau kapan gitu. Nanti setelah RPP-nya disusun, Bapak boleh dikirimkan ke saya untuk diberikan umpan balik jika ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, atau kalau sudah mantap gitu ya, tinggal eksekusi gitu ya Pak ya. Nah, lalu kita akan menentukan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan ya di sini dengan Bapak gitu, minimal 2 jam pembelajaran. 1 jamnya berapa di sini, Pak? 35. Ya, berarti sama 70 menit ya, Pak ya. Nanti jadwalnya akan kita sepakati bersama. Nah, itu gambaran untuk PI keempat ya, Pak ya. Semoga lancar ke depannya ya, Pak ya. Dan juga nanti insya Allah kita bertemu di
Lokakarya Oh, 3 ya Pak ya, tanggal 18, 2 harian lagi. Semoga Bapak sehat amin. dan segala urusannya dilancarkan sampai nanti pendampingan berikutnya dan loka-loka karya berikutnya dan Amin. mencapai hasil yang maksimal ya Pak ya. Amin, amin, Ya. amin. Terima Ya, kasih atas waktunya, sama, penerimaannya dan jamuannya Pak. sama-sama Bu, saya ucapkan juga terima kasih atas kedatangan Ibu ke sini sudah mendampingi dan sudah memberikan masukan-masukannya kepada saya untuk mengembangkan ilmu terutama tentang pendidikan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga Ibu, sampai ketemu di Lokakarya dan hati-hati di jalan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Selamat siang. selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.